Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu, Opa Oma, saudara dan anak-anak sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian juga dalam keadaan yang baik, hatinya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya hari ini mengajak kita merenungkan tema hidup dalam pertobatan. Sebagai rangkaian kita menghayati kehadiran Roh Kudus dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Kita akan saksikan bersama-sama secara audio visual berikut ini. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, kalau kita perhatikan tadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang sudah mendengar tentang karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang dijelaskan oleh Petrus dalam khotbahnya, dan banyak orang menjadi percaya dan dibaptis di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita perhatikan kehidupan mereka dalam catatan Kisah Para Rasul ini, terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan yang berdampak bukan hanya bagi kehidupan orang percaya pada saat itu, tetapi membawa impact atau dampak yang luar biasa. Dan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan dibaptis itu, Bapak Saudara? Mereka bertekun di dalam doa. Mereka juga memiliki kepekaan akan kesulitan orang lain dan memiliki kerelaan untuk berbagi dengan apa yang mereka miliki dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Inilah gambaran kehidupan orang percaya pada saat itu yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengalir membuat mereka selalu memiliki kerinduan untuk memuji-muji Allah, membangun persekutuan yang hangat dan akrab, bahkan ada kebersamaan dengan memakan makanan yang mereka miliki secara bersama-sama. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, diubahkan oleh Roh Kudus, lalu memiliki rinduan untuk selalu bersekutu dengan Allah dan memiliki sebuah kesepakatan, kesehatian kalau dikatakan di ayat 46 tadi, untuk senantiasa bersekutu, berkumpul bersama dalam memuji Tuhan. Oleh sebab itu, dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, saya mengajak kita menyadari jika kita sudah benar-benar meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus yang ada pada saat itu juga ada dalam diri kita saat ini. Oleh sebab itu mari kita bukan hanya
meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, tetapi kita kembali menyadari. Dan Roh Kudus itu yang selalu menggerakkan kita untuk rindu bersekutu, berdoa dan bersama. Walaupun pada realita kehidupan saat ini mungkin ada kejenuhan, ada kebosanan karena tiap hari berdoa, tapi percayalah Roh Kudus akan selalu menggerakkan hati kita untuk tetap bersekutu. Seperti saat ini Bapak Saudara bersama-sama mengikuti program Sapaan Gembala, Doa Keluarga GKI 5 sebagai sebuah kerinduan untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama terhadap realita pergumulan bersama kita di tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk memiliki sebuah kesadaran, terlebih kepekaan ketika Roh Kudus menggugah hati kita. Ayo, waktunya doa keluarga. Ayo, waktunya mengikuti sapaan gembala. Ayo, waktunya beribadah. Ayo, waktunya memberikan kontribusi bagi pelayanan gereja sesuai dengan kemampuan untuk mereka yang bisa mendukung pelayanan sebagai pendoa syafaat, sebagai song leader, pemusik, atau yang juga bisa memberikan dukungan lewat persembahan. Ada Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita untuk terus berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita orang yang hidup dalam pertobatan bukan hanya sekedar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama, tetapi selalu terus memperbaharui dirinya untuk hidup dalam kebersamaan, dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan juga bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk karya dan anugerah yang terus Engkau curahkan dalam hidup kami. Terutama kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membimbing, mengingatkan, menyadarkan kepada kami untuk kami hidup dalam pertobatan, di mana hidup bukan hanya untuk diri kami, kesenangan kami, ambisi kami, kemauan kami sendiri, tetapi kami terus hidup dalam hadirat dan kehendak Allah. Ajar kami untuk terus senantiasa rindu, memiliki keintiman dengan Tuhan, melakukan persekutuan-persekutuan yang saling menguatkan, meskipun masih secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa dan makna kami bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, terutama bersama-sama Gereja GKI 5, baik melalui program doa keluarga, melalui program sapaan gembala, ibadah-ibadah online dan pelayanan kegiatan yang lainnya. Kami terus berdoa agar Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, agar mereka dalam melindungan Tuhan dan anugerah Tuhan, agar mereka terus juga boleh melayani dengan setulus hati, bahkan juga boleh mendorong, menggerakkan umat yang lain untuk boleh ambil bagian mendukung pekerjaan Tuhan ini sebagai rangkaian karya Roh Kudus melalui Gereja GKI 5. Kami terus berdoa untuk Majelis Jemaat GKI 5 agar senantiasa dimampukan, diberikan hikmat bijaksanaan dalam mengelola ataupun melaksanakan tugas-tugas kemajelisan, baik pengerja, pendeta maupun juga penatua, bersama-sama dengan seluruh aktivis dan tentunya juga dengan umat-Mu. Mereka terus bersehati, bersekutu, bersama-sama berhimpun dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada dan juga boleh mendukung pelayanan-pelayanan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan saja, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan juga berkati untuk rangkaian kegiatan-kegiatan untuk menunjang pelayanan Gereja-Mu GKI 5. Biarlah Tuhan terus memberkati agar pelayanan Gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi umat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami ingat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sebentar ini juga akan menghadapi masa-masa ulangan akhir semester dan juga kenaikan kelas. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana agar mereka juga boleh mengerjakannya dengan baik, dengan cermat, dengan teliti. Juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk proses pendidikan selanjutnya, baik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Biarlah Tuhan terus berikan semangat dan tekad, juga kebutuhan pembiayaannya Tuhan akan mencukupkannya. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami seutuhnya juga ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, dari hari ke hari terjadi peningkatan
kualitas kesehatan, keselamatan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, juga tingkat kesejahteraan Tuhan dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru. Meskipun pandemi masih terjadi, tetapi biarlah upaya-upaya pemerintah Tuhan tolong berkati, sehingga kami masyarakat Indonesia juga terus boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah bangsa ini. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala.